Walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, sedangkan hatimu. Terima kasih Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, tetap berserah keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik semuanya datang darimu. Amin. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, menangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, sedangkan hatimu. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara, dengan iman katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, sedangkan hatiku.
Tuhan kami. Engkau Allah yang selalu ada bagi kami. Engkau yang selalu memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji. Engkau yang selalu ada bagi kami Tuhan. Ketika dunia meninggalkan kami. Ketika orang-orang terdekat kami meninggalkan kami. Tuhan, Engkau Allah yang tetap setia ada bagi kami. Engkau yang selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami siapkan tanah hati kami yang terbaik. Mari berkuasalah atas setiap kami. Tuhan, berfirmanlah, sampaikanlah isi hatimu kepada setiap kami saat ini Tuhan. Bekerjalah di dalam kami ya Roh Kudus. Layakkan hambamu untuk menyampaikan isi hatimu. Dan setiap kami yang menerima, biarlah Tuhan, Engkau Allah yang mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu Tuhan, haleluya, amin. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita buka bersama di dalam Mazmur pasalnya yang ke-20, Mazmur pasal yang ke-20 ayatnya yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saya berikan tema firman Tuhan pada saat ini, jadi pemenang. Kalau dikatakan jadi pemenang, seseorang yang menang pasti dia melewati yang namanya pertandingan. Gak mungkin dia diam-diam, dia tidak melakukan sesuatu dan dia dikatakan pemenang. Seseorang yang menang pasti dia masuk dalam situasi atau arena perlombaan. Setuju ya? Pasti seseorang yang dikatakan pemenang, dia masuk di arena perlombaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini selalu ada dua sisi yang diperhadapkan dalam hidup kita. Sisi menang dan sisi kalah. Dalam perlombaan pasti ada yang kalah. Ya, pasti ada yang kalah. Misalnya ya orang yang berlomba ya lari, pasti ada satu yang dipilih sebagai pemenang. Atau dalam perlombaan apapun pasti yang dipilih, ada yang dipilih sebagai pemenang. Sedangkan kita baca di dalam ayat yang kita sudah bacakan tadi, bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dalam terjemahan lain, yang diurapi di sini dikatakan bahwa orang yang dipilih. Orang yang dipilih. Saudara, saya percaya saya dan saudara adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Saudara, kalau orang pilihan itu dia akan masuk di dalam beberapa tahapan. Dalam beberapa tahapan prosesnya bagaimana sampai dikatakan dia itu orang pilihan. Kalau kita dikatakan orang yang diurapinya, Tuhan memberi kemenangan kepada orang pilihannya. Berarti Tuhan akan bawa kita masuk kepada situasi yang namanya situasi sortir. Dipilih. Ya kan? Kita dipilih. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita perlu tahu kemenangan itu siapa yang berikan? Tuhan yang berikan. Kasih pembatas Mazmur ini dan kita akan lihat dalam Amsal 21 ayatnya yang ke-31.
Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Manusia bisa merencanakan segala sesuatu. Manusia bisa memperlengkapi diri. Manusia bisa merancangkan segala sesuatu. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Amin. Ini yang harus kita pegang. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang dipilihnya. Orang yang diurapinya. Kita akan melihat, saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa ayat di sini tentang bagaimana kemenangan. Sebelum kita masuk di dalam beberapa poin, kita akan melihat beberapa tokoh ya dalam Alkitab yang menjadi pemenang. Kita lihat dalam Korintus 15 ayat ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita harus ingat, kita harus tahu dan ingat bahwa kemenangan itu diberikan oleh Tuhan. Hanya oleh Tuhan. Kalau manusia atau dunia memberikan kemenangan itu hanya bersifat sementara. Tetapi kalau Tuhan memberikan kemenangan tidak dapat digugat oleh siapapun. Amin. Tidak dapat digugat oleh siapapun. Kalau Tuhan yang menganugerahkan kemenangan itu. Kalau manusia memberikan kemenangan masih dapat digugat. Mungkin dengan cara atau rekayasa berbagai macam hal. Mereka akan mengatakan bahwa ini karena kurang ini karena ulah ini. Atau ada campur tangan si A, si B dan lain sebagainya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang memberikan kemenangan tidak dapat digugat oleh siapapun. Oleh sebab itu, saudara, sebuah kemenangan kita harus ingat bahwa kita harus masuk dalam sebuah proses. Ya, kita harus masuk yang namanya arena pertandingan, arena perlombaan. Kita akan melihat beberapa tokoh, kita buka di dalam 2 Samuel 23 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-12. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isbaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eliasar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, Sama anak Age, orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala mendapatkan Daud menjelang musim menuai dengan dekat gua Adulam, sedang pasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripadaku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Abisai adik Yoab,
anak seruya, dialah kepala ke-30 orang itu, dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Saudara, saya mau mengajak saudara, sama-sama kita melihat satu persatu tentang Triwira ini. Pada ayat yang ke-8, kita lihat dikatakan isi Baal. Nah, isi Baal ini firman Tuhan mencatat bahwa dia menang melawan 800. 800 orang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dia sendiri. Dia maju ketika orang lain mundur. Dia maju, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dia maju ketika orang lain mundur. Ini isi Baal. Jadi kita lihat di sini untuk menjadi pemenang, jangan lihat banyaknya lawan. Jangan lihat besarnya tantangan. Tetapi kita lihat Allah yang bersama dengan kita. Amin. Di sini isi Baal, ketika dia menjadi triwiranya Daud, dia melihat bagaimana Daud begitu dekat dengan Tuhan. Dan di situ dia melihat bagaimana Daud melewati peperangan demi peperangan, tantangan demi tantangan, dan Daud menang. Dia belajar, oh ternyata satu-satunya cara, apapun yang terjadi, tetap pegang kepada janji Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, isi Baal berhasil mengalahkan 800 dengan seorang diri. Ini kekuatan dari siapa? Kalau bukan dari Tuhan. Kedua, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Eliasar. Kita lihat, saudara, kembali di dalam ayat yang tadi yang kita baca di dalam 2 Samuel 23 ayatnya yang ke-9. Saudara lihat baik-baik, saudara perhatikan. Dan sesudah dia, ya sesudah isi Baal, ada Eliasar, anak Dodo. Nah, saudara, kita lihat di sini, Eliasar ini pun dia berperang, dia bangkit ketika orang-orang sudah mundur. Orang-orang meninggalkan dia loh. Kita lihat, orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin. Sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tinggal melekat pada pedangnya. Saudara, jadi tangannya tuh sampai sudah lemas. Begitu capeknya. Ya, capeknya dia berperang, capeknya dia membunuh begitu banyak orang Filistin. Karena dia maju ketika orang-orang lain sudah mengundurkan diri. Kita lihat ini Eliasar. Eliasar maju. Dia tetap bertahan ketika yang lain mundur. Dia tetap bertahan ketika yang lain mulai mencemoohkan dia. Dia tetap bertahan. Dan alhasil dia menang. Saudara, untuk menang, kita belajar dari tokoh-tokoh ini. Isi Baal, dia tidak melihat besarnya musuh, tapi dia melihat besarnya Allah. Dan Eliasar, dia tetap bertahan ketika begitu banyak orang yang sudah mulai mundur. Saudara, gak gampang loh ya, gak gampang. Ketika orang-orang sudah mulai mundur, orang-orang sudah mulai mundur itu ketika kita bukan berhadapan dengan satu kenikmatan. Bukan, tetapi dengan tantangan. Orang-orang mulai mundur menjauhkan kita. Menjauhi diri dari kita. Tapi kita tetap bertahan. Menghadapi tantangan itu. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Alkitab mencatat di situ pada ayat yang ke-10.
Tetapi ia, yaitu Eleazar, bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Saudara, ketika kita menang, ketika kita ada di atas, itu begitu banyak orang yang datang. Tapi ada satu tujuan, hanya untuk merampas. Tadi dikatakan orang-orang itu mengundurkan diri. Dan Eleazar ini berperang sendiri sampai letih tangannya. Tangannya itu hanya sudah melekat di pedang. Aduh, sudah gak kuat lagi sepertinya. Tapi Tuhan memberikan kemenangan luar biasa. Dan ketika dia menang, dikatakan di sini orang-orang kembali. Rakyat datang kembali. Kalau kembali berarti tadinya ada tindakan awal. Melarikan diri dari dia. Mundur dari dia. Meninggalkan dia. Tetapi di sini ketika dia menang. Rakyat datang kembali mengikuti dia. Dan ada tujuan. Hanya merampas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi percayalah. Ketika kita terus melekat dengan Tuhan. Kita percaya bahwa ada kuasa yang luar biasa. Yang Tuhan khususkan bagi setiap kita yang tetap bertahan. Tetap bertahan. Saudara, mungkin kita berkata bahwa dari mana datang pertolongan? Tetap bertahan. Karena pertolongan itu dari Tuhan. Akan ada. Pasti ada. Asalkan kita tetap bertahan. Sama. Ya, ini sosok yang ketiga namanya Sama. Saudara, Sama ini memiliki sikap hati yang teguh. Kenapa? Karena saat itu, Sama itu dia sedang mempertahankan. Dia berdiri bukan di tambang emas. Bukan. Tapi kalau saudara baca, di situ dia berdiri mempertahankan ladang kacang merah. Dia bukan sedang berdiri di tambang emas. Bukan. Tetapi dia sedang berdiri di ladang kacang merah. Saudara perhatikan baik-baik, saudara lihat di sini. Pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-11. Sesudah dia, yaitu sesudah Eleazar, Sama anak Age, orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Lagi-lagi. Sama sendirian. Karena orang-orang ketika tantangan datang, mereka melarikan diri. Tetapi Sama dibiarkan menghadapinya sendiri. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dia berdiri itu, sekali lagi saya mau katakan, di ladang penuh kacang merah. Ya, di ladang penuh kacang merah. Dan saudara perhatikan baik-baik di situ pada ayat 12, maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kala orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Wow, luar biasa. Di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita apa yang masih ada di kita, pertahankan. Jangan remehkan, jangan menganggap hanya itu. Jangan, tetapi sesuatu yang hanya tanda kutip ketika Tuhan turun tangan, Tuhan campur tangan, terjadi pelipat gandaan di dalamnya. Saudara lihat, si Sama ini berdiri di ladang yang penuh dengan kacang merah. Mungkin bagi orang lain, alah kamu ada di situ ngapain? Tetapi justru disitulah ada kemenangan yang luar biasa. Apa yang ada pada kita saat ini? Jangan pernah remehkan. Jangan suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Sekali lagi, setiap kita punya berkat tersendiri. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain. Karena ketika kita membanding-bandingkan dengan orang lain, kita tidak akan pernah puas. Tapi biarlah kita merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Karena ketika kita merasa cukup, hati kita terberkati dengan ucapan syukur. Tapi kalau kita tidak merasa cukup, pasti hati kita ini selalu mencari, selalu merasa tidak puas dan tidak ada damai sejahtera di dalamnya.
Tetapi kalau hati kita limpah dengan rasa cukup, itu ada berkat ucapan syukur di dalamnya. Saudara, selama kita selalu membanding-bandingkan dengan orang lain, kita tidak akan menjadi pemenang. Karena apa? Pribadi kita punya porsi kemenangan tersendiri di hadapan Tuhan. Amin. Karena setiap kita punya porsi kemenangan sendiri. Oleh sebab itu, walaupun hanya di ladang kacang merah, sama dia berdiri. Justru di situ Tuhan menganugerahkan kemenangan yang besar bagi sama. Ya, Tuhan menganugerahkan kemenangan yang besar bagi sama ketika orang-orang tentara lainnya melarikan diri. Karena mereka, ngapain kamu ada di situ? Itu sesuatu yang sudah tidak dapat dipertahankan. Ngapain kamu ada di situ? Ayo lari. Tetapi beda dengan sama. Dia ada di situ. Dan saudara, justru di tempat yang dimana orang anggap remeh, orang tidak menganggapnya, tetapi dia berdiri bersama dengan Tuhan, Allah memberikan kemenangan yang besar. Saudara, kalau dikatakan Alkitab kemenangan yang besar, itu benar-benar besar, saudara. Kemenangan yang luar biasa. Asalkan, saudaraku, jangan kita meremehkan hal apapun yang dipercayakan kepada kita. Apapun itu, sekali lagi saya mau katakan, apapun itu yang dipercayakan kepada kita, jangan kita pernah remehkan. Karena kalau Tuhan yang percayakan, di situ adalah keistimewaan. Ada hal yang istimewa yang kita pegang. Apa yang ada pada kita saat ini, saudaraku? Keluarga kah? Pekerjaan kah? Ya, apa yang sedang kita olah? Usaha apapun, mungkin kita berencana membuat usaha-usaha lain dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah remehkan. Percaya ketika Tuhan campur tangan, ketika kita libatkan Tuhan di dalamnya, ketika kita tidak pernah meremehkan apa yang Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan memberikan kemenangan yang besar bagi kita. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, miliki sikap hati yang teguh. Ini penting. Ya, ini penting. Saudara, orang bisa memiliki kekuatan begitu banyak hal bisa. Tetapi kalau dia tidak memiliki hati yang teguh, selesai sudah. Selesai sudah. Saudara, kalau yang membuat lampu ini, ya, dia tidak terus melangkah, tidak terus mencoba lagi, ya, tidak terus mencoba lagi. Maka selesailah sudah. Kita tidak menikmati seperti ini. Tetapi karena mencoba sekian kali, sampai orang-orang berkata bahwa sudahlah, sudah nggak usah, itu percuma. Percuma, nggak mungkin jadi. Tetapi sifat teguh, hati, memiliki hati yang teguh untuk tetap bertahan, untuk tetap ya tidak meremehkan apa yang dikerjakan. Mungkin sepertinya orang-orang katakan bahwa itu hal yang sederhana, hal yang tidak masuk akal, hal yang sudahlah ya untungnya sedikit. Tetapi kalau itu yang Tuhan percayakan kepada kita, lakukanlah. Karena ketika kita libatkan Tuhan, hal yang kecil itu Tuhan sanggup melipat gandakan. Saudara, kita lihat tokoh berikutnya. Kita lihat tentang Daud. Kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-17. 1 Samuel 17. Kita lihat bersama-sama. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertih gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka. Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah
Tarbantin tengah berperang melawan orang Filistin. Saudara perhatikan ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Saudara perhatikan baik-baik, Daud ini dia lagi kerja. Tetapi saat itu disuruh oleh papanya, ya, oleh ayahnya untuk pergi ketemu dengan kakak-kakaknya di medan perang. Nah, Daud, kita sudah tahu latar belakangnya. Kita pernah belajar tentang bagaimana posisi Daud di tengah-tengah keluarga. Dia tidak dianggap, ya, dia sering disisihkan. Ini Daud. Sebenarnya Daud ini punya luka batin, ya. Tetapi dia kesampingkan itu dan dia taat kepada ayahnya untuk pergi ketemu dengan kakak-kakaknya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini Daud, ya, dia memiliki hati yang tulus. Ini penting. Ini penting. Untuk menjadi pemenang, kita harus memiliki hati yang tulus. Manusia bisa merekayasa segala macam. Tetapi ketika kita didapati memiliki hati yang tulus, itu masih dipegang oleh Tuhan. Ya, itu masih dipegang oleh Tuhan. Mungkin begitu banyak hal yang harus kita kecewa. Tetapi kalau kita masih memiliki hati yang tulus. Daud ini sebenarnya dia adalah sosok anak yang bertumbuh dalam kekecewaan. Karena ketika Nabi besar datang di rumah, dia itu tidak dipanggil, ya, tidak dianggap, dia disuruh pergi, sana pergi gembalakan kambing domba. Jadi hanya kakak-kakaknya aja yang ada. Nah, saudaraku, sebenarnya sebagai seorang anak dia pasti terluka, tidak dianggap oleh keluarganya. Dia bertumbuh dalam luka sebenarnya. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dia berhasil mengkesampingkan itu dan dia menghadirkan ketulusan. Dia mau taat kepada ayahnya, dia pergi menemui kakak-kakaknya. Nah, untuk menjadi pemenang harus memiliki hati yang tulus. Kita lihat pada ayat 28. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara, Eliab ini adalah kakak, dikatakan kakak tertua daripada Daud. Daud ini berkata kepada orang Filistin, ya, bahwa dia akan melawan si Goliat itu ketika Israel mulai lari kocar-kacir. Tetapi Daud berkata bahwa dia akan mengalahkan, ya, dia akan mengalahkan. Kita baca ayat 25. Ya, kita baca ayat 25, di situ ayat 25 di situ itu ada syarat orang yang mengalahkan Goliat, dia akan dianugerahi, ya, dia akan diberikan hadiah, yaitu anak raja, anak perempuan raja menjadi istrinya. Namanya Merab. Ya, nama anak dari Saul Merab. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wah, Daud tertantang. Aku pasti bisa mengalahkan nih. Aku bisa mengalahkan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan didengar oleh kakaknya. Dan kakaknya berkata, marah-marah sama dia. Saudara, kalau kita jadi Daud, kecewa enggak? Ketika kita ada kerjaan, disuruh tinggalin. Ya, ayo kamu ngantarin makanan loh ya, bukan ngantarin berita buruk. Tapi ngantarin makanan, suatu perhatian dengan hati yang tulus. Tetapi ketika sampai di sana dimarah-marahin, malah bisa dikatakan difitnah. Kamu itu memiliki hati yang busuk, ya, dikatakan kejahatan hati.
Dari Daud dikatakan, Eliab katakan Daud punya kejahatan hati. Hati yang jahat. Udah ditolongin, udah dibawain makanan, masih dikata-katain. Kadang-kala kan kita seperti itu. Kita sudah nolongin orang, ya kan? Kita sudah bantu orang, tapi kita dipersulit. Kita masih dikata-katain. Saudara, kita lihat di sini, Daud tidak mudah tawar hati. Daud tidak mudah kecewa karena perkataan orang. Daud tidak membiarkan respon hati orang yang salah itu menghentikan langkahnya. Tidak, tapi dia tetap maju. Saudara, dan akhirnya Tuhan memberikan kemenangan buat Daud. Ternyata untuk menjadi pemenang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan lihat besarnya masalah, tapi lihatlah besarnya Allah kita. Untuk menjadi pemenang, yang kedua, tetap bertahan ketika yang lain mundur. Untuk menjadi pemenang, yang ketiga, miliki sikap hati yang teguh, seperti sama. Yang keempat, untuk menjadi pemenang, kita lihat tokoh dari Daud. Di sini dia memiliki satu hati yang tulus, ketulusan hati. Dia memiliki ketulusan hati. Dan yang berikutnya saudaraku dikatakan bahwa dia tidak mudah tawar hati. Daud tidak mudah kecewa karena perkataan orang. Saudara, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, kita masing-masing tercatat di buku kehidupannya Tuhan. Dan Allah sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa, bukan kelompok, tetapi perorangan. Karena nama kita masing-masing ada di bukunya Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita berhenti untuk terus maju di dalam Tuhan, terus maju dalam hal apapun yang Tuhan percayakan, karena lingkungan kita mengecewakan. Amin. Mari kita tetap maju, kita tetap bangkit dan jadi pemenang, ya, jadi pemenang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika hal ini kita lakukan, maka hati Tuhan melihat setiap kita. Tuhan menganugerahkan kemenangan itu bagi kita. Seperti yang tertulis tadi saudaraku, kembali di dalam Mazmur pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, orang yang dipilihnya. Saya dan saudara adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan menganugerahkan kemenangan itu dalam usahamu, dalam keluargamu, dalam bisnismu, dalam pelayananmu, dalam studimu, masa depanmu, apapun yang sedang engkau kerjakan, Tuhan menganugerahkan kemenangan itu karena kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Haleluya. Satu hal yang harus kita tanamkan di dalam hati kita, bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, dalam ketidakberdayaan kita, ingat, Tuhan menggendong kita. Suatu ketika, mungkin kita berkata, oh sepertinya Tuhan, Engkau meninggalkan aku, karena hanya ada tapak kaki. 2 tapak kaki. Di mana Tuhan? Padahal itu sebenarnya tapak kakinya Tuhan. Dan di mana tapak kaki kita? Kita ada dalam gendongannya Tuhan. Karena Dia adalah kekuatan kita. Dia perisai kita. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan, kami lemah. Kami tidak berdaya. Tapi kami percaya firman-Mu. Kami adalah orang-orang yang diurapi. Kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan Tuhan menganugerahkan kemenangan itu bagi kami. Seperti Isiba'al, seperti Eliasa, seperti Sama, seperti Daud. Kami percaya
itu pun menjadi bagian kami. Dalam lelahnya kami Tuhan, kami mau datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Angkat hatimu, bawa hati kita kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan tempat pengungsian kita. Hanya Dia satu-satunya yang mampu memberikan kekuatan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Engkau kekuatan kami. Engkau kekuatan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau datang memeluk setiap kami Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kami, Engkau datang dan Engkau mau berkata, nak, aku akan memberikan kekuatan baru. Aku akan memberikan kekuatan baru bagimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisai kami Tuhan. Engkaulah perisaiku. Terima kasih Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, kami tetap bertahan karena kekuatan yang daripada-Mu Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatan, Engkau perisai kami, Engkau sumber segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku kan berdiri, amin, di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bangkitkan iman kita, mari percaya ada kekuatan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena Yesus selalu katakan, bukan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan, amin, yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Itu keyakinan kami di hadapan-Mu Tuhan, bahwa Engkau sumber kekuatan kami. Haleluya. Kami kan tetap di dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami ada di dalam-Mu. Kami ada di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberikan kekuatan baru bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Bangkitkan semangat kami. Bangkitkan Tuhan. Biarlah kami tetap bertahan. Kami tetap kuat. Kami tetap teguh di dalam badai apapun. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat adalah milik kepunyaan-Mu. Hari ini Tuhan hadir dan Tuhan mengerjakan karya ajaib di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Yang terbatas bagi kami hamba-hamba-Mu, tapi tidak terbatas bagi Engkau. Engkau Allah yang datang kepada setiap umat-Mu satu persatu, dan Engkau selesaikan apapun menjadi pergumulan umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ada kemenangan, ada kemenangan dalam setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Sepanjang minggu berjalan Tuhan, apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, Tuhan buat berhasil. Keluar
termasuk anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, dalam perlindungan Tuhan. Setiap taburan dalam bentuk apapun, perhatian, doa, apapun yang diberikan, semuanya Tuhan balas berlipat kali ganda. Di dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu, setiap umat-Mu yang sudah melayani Engkau, Engkau berkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, tangan anak-anak-Mu ini adalah tangan-tangan jadi. Tangan-tangan yang diurapi. Tangan-tangan yang diberkati. Oleh sebab itu apapun yang dikerjakan semuanya jadi. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Balas berkati apa yang sudah ditabur, apa yang sudah dikembalikan sebagai milik Tuhan. Tuhan balas berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau adalah Jehovah Rafa bagi kami. Engkau El Shaddai bagi kami. Engkau Jehovah Jireh bagi kami. Engkau adalah El Gibor bagi kami. Oleh sebab itu kami tidak takut. Engkau menganugerahkan kemenangan demi kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar anak-anak-Mu kembali ke rumah masing-masing. Kiranya berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, kekuatan, sukacita dan penghiburan dari Allah Roh Kudus melimpah dalam kehidupan kami semua. Hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.